Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, bersama saya Gatot Widayanto. Saya akan membahas suatu kejadian yang nyata, baru aja saya peroleh cerita ini, tapi kisahnya nyata. Ada baiknya ini kali ini saya akan bicara mengenai keseharian, ya, bukan mengenai bisnis, tapi keseharian kita dalam kehidupan berumah tangga. Di sebuah townhouse ada 6 rumah, ya kira-kira gitu. Di situ biasanya ada anak-anak yang suka main-main di halaman rumah, dan alkisah ada 2 orang anak yang sering main bareng gitu. Setiap sore gitu mereka ketemu main bareng, usia 9 dan 10 tahun gitu. Nah, si anak ini suatu ketika salah satu anak itu dilarang oleh neneknya untuk bermain lagi dengan temannya itu gitu. Dengan alasan karena temannya itu setiap main tidak menggunakan masker, tidak patuh kepada protokol kesehatan. Kira-kira begitu. Nah, begitu dilarang sama neneknya, ya udah diturutin, tapi yang terjadi adalah si anak yang cucu tadi itu mengirim ke temannya, mengirim surat gitu di tulisan tangan mengatakan bahwa aku sebetulnya mau loh main sama kamu, tapi nggak boleh sama nenekku gitu ya. Nah, surat itu terbacalah oleh ibu temannya tadi, ya, ibu yang teman yang tidak pakai masker tadi. Nah, ibu tadi membaca surat itu atau mendapat cerita dari anaknya, marah gitu. Kenapa saya mesti dinomor 2-kan? Kenapa ngomongnya mesti ke anak kecil gitu? Artinya kenapa nggak ngomong langsung aja orang tua ke orang tua, si nenek tadi ke ibunya yang tidak pakai masker itu gitu. Jadi kesel sekali, dan saking keselnya dia cerita ke tetangga sebelahnya lagi gitu. Jadi ini ceritanya adalah mengenai bagaimana kita kehidupan berumah tangga, bertetangga terutama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita kalau dicurhatin sama ibu tadi gitu ya. Jadi ibu yang kesel, yang melampiaskan bahwa si nenek itu gimana sih ngomongnya kok ke anaknya gitu, kok nggak mau ngomong langsung ke saya bahwa anak saya tidak pakai masker gitu. Sehingga saya kesel banget gitu. Nah, bagaimana sikap Anda? Ya, inilah yang disebut dengan empati. Bagaimana kita berempati kepada ibu tadi. Jadi empati itu tidak harus melihat bahwa dia dalam keadaan yang kita sukai atau tidak kita sukai, dalam pengertian begini. Mungkin Anda juga kesel sama ibu tadi, karena kenapa membiarkan anaknya tidak menggunakan masker. Tapi kondisi emosionalnya kan ibu ini sedang marah. Ya, justru pada saat itulah kesempatan bagi kita memberi masukan tapi yang sangat santun. Nah, pertama, dalam empati ini, empati adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Pertama, Anda mendengarkan dulu. Setelah mendengarkan, ambil tindakan. Ambil tindakannya bagaimana? Ya, tentu memahami dulu sikap ibu tadi, dan mengatakan mungkin, aduh Bu, memang ya di zaman seperti COVID ini, kita memang kadang-kadang merasa resek ya. Kita tahu bahwa memakai masker itu wajib, tapi kadang-kadang kita nggak sempat ya, gitu. Mungkin kadang-kadang dengan senyum gitu. Saya juga merasa seperti itu sih. Jadi Anda tanpa menyalahkan kepada si nenek yang melakukan sesuatu dengan menyuruh cucunya tidak main tadi. Jadi karena memang sebetulnya dikatakan nenek tadi kan benar, karena anaknya si ibu ini tidak menggunakan masker gitu ya. Nah, dengan seperti itu setidaknya ibu ini merasa nyaman. Jadi empati itu adalah bagaimana kita bisa memberikan apresiasi, merasakan apa yang dia rasakan tanpa harus merasakan membenarkan yang salah, atau sebaliknya menyalahkan yang benar gitu ya. Jadi apapun kita ikut merasakan, karena kita tahu kalau kita dalam keadaan kesel pasti kita perlu curhat lah ya ke orang lain. Tapi terus jangan terus, ibu sih,
anaknya dibiarin aja nggak pakai masker. Jangan gitu. Itu yang kita diajari, berempati itu adalah ikut merasakan apa yang dia rasakan. Ya, jadi memberi nasihatnya tidak harus secara langsung frontal gitu. Ibu salah, ibu harus minta maaf, tidak, tapi memberikan rasa nyaman ya kepada beliau. Nah, yang penting apa? Bagaimana sikap kita kepada dia dengan mengatakan tadi bahwa kita sendiri, saya pun dalam kondisi COVID ini, kalau saya punya anak seperti anak ibu, kadang-kadang juga saya lupa, Bu, gitu. Jadi ya saya bisa mengerti betapa marahnya ibu. Nah, dari situ masa sih ibu tadi nggak merasa bahwa sebetulnya yang dia lakukan juga salah gitu. Jadi kita tidak perlu secara spesifik, kecuali dia tanya. Dia tanya bahwa, jadi menurut ibu sebaiknya memang anak saya pakai masker. Ya kalau menurut protokol begitu. Nah, itu baru tegas. Ya, jadi empati itu nggak harus membenarkan yang salah gitu. Jadi kita harus berkata baik gitu. Nah, di depan saya ini saya memegang buku kecil ya, namanya The Wisdom of the Quran. Bukunya kecil sekali. Jadi saya lihat ini kumpulan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang oleh pengarangnya dikumpulkan di sini, dan saya buka di halaman 124. Itu ada judulnya Perkataan yang Baik. Di situ dinukil dari surat Ibrahim ayat 246. Saya bacakan ya. Perkataan yang baik, ia laksana pohon baik. Akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buah di setiap musim dengan izin Tuhannya. Ya, yang saya ingin garis bawahi di sini bukan keseluruhan ayatnya, tapi bagaimana kita menggunakan perkataan yang baik ya dengan melakukan empati tadi. Ya, jadi artinya di sini adalah luar biasa sekali bahwa kita ini sebagai seorang muslim, kita ini diberi Al-Qur'an sebagai pedoman ya, dan banyak banget ayat-ayat yang bagus di situ, dan ini untuk empati ini kita selalu ingat aja bahwa kita harus berkata yang baik. Lawang Al-Qur'an Allah aja menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun menasehati Fir'aun dengan kata-kata yang santun. Ya, apalagi kita kepada ibu kita, ibu tetangga kita jangan langsung ibu salah dan sebagainya, tapi kita memberikan kata-kata yang baik yang memotivasi, membuat nyaman. Dengan dia merasa nyaman, maka insya Allah dia merasa koreksi diri untuk selanjutnya supaya anaknya menggunakan masker. Ya, demikian, ini sedikit saja mengenai empati, karena ini sangat penting dan kita bisa diskusi panjang lebar mengenai empati. Saya sengaja menukil ayat Al-Qur'an tadi karena perintah untuk berkata baik itu sangat-sangat dianjurkan bagi seorang muslim. Demikian, profesional muda, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.